diletakkan dalam hati kita unsur supranatural, wilayah supranatural, dan juga dituliskan dalam pikiran kita wilayah intelektual kita. Jadi duanya ini harus paralel. Segera saja saya akan bacakan firman Tuhan di tengah-tengah dan bukan untuk manusia. Saudaraku, Tuhan telah memberikan rahmat yang hebat dan luar biasa bagi Gereja Pentakosta Indonesia, karena 2 hari berturut-turut sampai dengan siang hari tadi rakyat berkaitan dengan dan anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta Indonesia yang mereka akan melakukan rapat kerja daerah atau mereka banyak yang sudah kembali, yang lainnya mungkin sudah kehabisan, tinggal untuk bensin pulang karena memang agak mahal, ya. Dan mereka-mereka ini adalah pengurus pusat, pengurus inti kata beberapa orang, kemudian koordinator di daerah-daerah, yaitu yang kita undang adalah hanya 2 orang saja, yaitu koordinator dan sekretarisnya. Jika berhalangan boleh diwakilkan yang dimungkinkan datang ke situ. Jadi tidak semua guru atau pendeta atau sintua, hanya pengurus saja. Tuhan memberkati pekerjaan yang kita melakukan Rakernas itu. Do the best. Saudaraku yang kekasih Tuhan, dari sejak awal Alkitab telah memperkenalkan kepada kita prinsip ini atau ideologi ini atau doktrin ini atau kebenaran ini. Jadi bagaimana saudara mengaplikasikannya dalam hidup saudara, tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang aplikatif, yang dapat diselenggarakan dalam seluruh level kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan itu selalu melakukan hal yang sama dengan ini. To do the best. Maksimalitas apa yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kenapa kita melakukan yang terbaik? Karena saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita ada di dalam ruang dan waktu yang sudah rusak. Rusak artinya saudaraku bahwa alam semesta ini sebenarnya sudah bermiliar-miliar tahun rusak. Hanya masalah waktu saja dalam dan perbaikan itu harus bersifat semesta. Jadi dia tidak bisa bersifat karena memang pemberontakan iblis di sorga itu telah merusak semua tatanan alam semesta ini. Jadi jauh sebelum Adam berdosa sebenarnya alam semesta ini sudah rusak besar. Dan kita lihat ada pemikiran. Di dalam pemikiran Allah, kalau kita bisa ambil istilah itu, di dalam intelektualitas Allah itu, untuk memperbaikinya. Dan menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud bahwa yang rusak harus diperbaiki, yang salah harus dihukum, yang benar jikalau masih ada
itu harus ditegakkan. Tidak boleh tidak. Nah, keadilan Allah ini diselenggarakan dalam ruang dan waktu manusia. Sehingga ketika Allah memperkenalkan kita kepada alam semesta ini, seorang sosok yang sangat spesial, yaitu Adam. Dan Adam ini, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, diciptakan oleh Allah sepeta dan segambar dengan Dia. Nah, kita tidak perlu mengadu argumentasi teologis tentang apa yang disebut dengan sepeta dan segambar ini, karena sepeta dan segambar itu, sekecil apapun peta yang ditransfer kepada manusia itu, sekecil apapun gambar keilahian ya yang ditransfer ke manusia itu sudah membuat manusia itu spesial, lebih daripada ciptaan yang lain. Lebih daripada ciptaan yang lain. Jadi manusia itu diletakkan di alam semesta ini dalam satu bumi yang sudah rusak. Jadi sebenarnya sebelum Adam diperkenalkan kepada kita, kita tidak bicara tentang Pithecanthropus erectus atau Neanderthal, karena Neanderthal katanya dia sudah punah oleh karena satu dan dua perkara. Tetapi Alkitab memperkenalkan kepada kita sosok Adam, yang diciptakan sepeta dan segambar dengan Allah. Saya tidak melihat malaikat diciptakan sepeta dan segambar dengan Allah dalam Alkitab. Atau mungkin ada makhluk lain dalam semesta ini, dalam sorga atau dekat sorga atau di alam ruang dan waktu, karena Allah itu tinggal bukan di dalam ruang dan waktu. Yang membuat dia intervensi kepada ruang dan waktu hanyalah ciptaannya. Ketika dia mencipta, maka pada saat penciptaan itulah terciptalah ruang dan waktu yang ada di alam semesta ini. Nah, saya percaya Allah tetap berkarya sampai sekarang. Jadi bukan setelah dia menciptakan langit dan bumi dia berhenti dan tidak melakukan apa-apa, dia rest atau dia reses dari pekerjaan. We just believe he still creating something we don't understand, we don't know. Dia menciptakan itu semuanya. Jadi kadang-kadang kalau saya baca Alkitab, saya mau mencari rahasia apa aja sih yang dikerjakan oleh Allah sekarang itu, di luar ruang dan waktu yang dimiliki oleh manusia. Karena ruang dan waktu yang dimiliki oleh manusia itu adalah bersifat khusus. Alam semesta ini dibagi dalam ruang dan waktu. Ruang waktu itu sebenarnya adalah permainan posisi. Di mana engkau didudukkan, disitulah posisi ruang dan waktumu. So it's a matter of position in the whole universe. Di seluruh alam semesta ini. Nah, kebetulan posisi kita ada di dalam bumi ini, dan bumi ini terikat kepada galaksi sistem, dan galaksi sistem ini masuk lagi kepada super cluster yang lebih besar, lebih berat, dan seterusnya ada multiverse. Jadi bukan hanya universe, ada multiverse. Saya hanya mau mencoba untuk menerangkan kepada saudara betapa pentingnya manusia ini dalam posisi Allah. Karena Alkitab menyatakan dengan manusia inilah dia akan mengubah alam semesta ini. Artinya setiap sejarah
detail ruang dan waktu yang dimiliki oleh manusia itu, di mana manusia itu terlibat dalam ruang dan waktu itu, arahnya itu adalah kepada sebuah kesimpulan bahwa Allah akan membuat sebuah sistem yang baru. Dan sistem yang baru ini berkali-kali Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Itu akan terjadi dalam Matius 25 dan dalam kitab-kitab lain dia berbicara tentang itu. Untuk membentuk sebuah keadaan yang akan terjadi. Maka ini bukan masalah keterlibatan orang-orang sorga yang dalam Alkitab ada itu. Makhluk-makhluk sorga seperti apa? Apakah prinsipnya biologisnya seperti kita, ada darah, ya, biologis, ada darah di sana, ada jantung, ada hati, atau mungkin seperti malaikat, mereka itu bukan darah dan daging, tapi dia mempunyai prinsip kehidupan. Atau mungkin seperti makhluk lain yang disebutkan oleh Rasul Paulus yang ada di dunia ini, yang bukan manusia, bukan ras manusia. Karena dari seluruh ciptaan manusia, ciptaan Allah tentang makhluk di dalam bumi ini, manusia itu adalah spesies tunggal, tidak ada 2 dan 3. Ya, lain seperti binatang, kucing lah katakan, harimau, singa, ya, cenya, anjing dan lain sebagainya, itu masuk dalam satu grup spesies. Jumlahnya ratusan, kalau bukan ribuan macam. Unggas lebih daripada 3.000 macam spesies, ya, binatang melata ribuan. Manusia itu karena dia diciptakan sepeta dan segambar dengan Allah, itu hanya satu spesies saja, ya, hanya satu spesies saja. Nah, Tuhan berharap banyak, terutama setelah berdosa ini Adam, berharap banyak kepada spesies ini. Walaupun dalam perjalanan ruang dan waktu, Allah dalam sebuah deskripsi kemanusiaan, maksud saya deskripsi kemanusiaan, sesuatu tentang sifat Allah, perbuatan Allah, tabiat Allah, atau komunikasi Allah dengan manusia itu yang hanya dilukiskan dari cara pandang manusia itu sendiri. Karena kita tidak bisa melihat secara tuntas dari cara pandang malaikat, atau cara pandang Roh Kudus, atau cara pandang alam semesta kepada perbuatan Allah itu. Jadi kita hanya menilai sepihak saja dari seluruh eksistensi manusia, pikiran kita, kemampuan kita mengelola perasaan kita. Ada 5 indera yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada the sixth sense yang katanya selalu bekerja dalam kehidupan kita, dalam non biologis kita. Walaupun itu tidak bisa dibuktikan, belum dibuktikan, tapi pernyataan itu justru dalam Alkitab suka ada, disebut berapa kali banyak, dan ilmuwan menyebutnya seperti itu. Karena itu saudaraku yang kasih sama Tuhan, ketika manusia itu berdosa, dan tidak boleh tidak keturunannya akan masuk di dalam genetika dosa itu, akan ada semacam DNA yang sudah melekat dalam diri manusia itu, di mana DNA Allah yang diberikan kepada kita itu, ada DNA Allah yang diberikan kepada kita, karena sepeta dan segambar itu adalah DNA Allah yang mempunyai kapasitas yang menjurus kepada kemampuan keilahian, divine ability. Jadi jangan kaget ketika saudara punya handphone, saudara punya kemampuan untuk melihat, merasakan apa yang
telah disodorkan oleh intelektual, dan itu tidak berhenti sampai sekarang. Dia akan berjalan karena kebetulan Allah sudah memberikan itu. Jadi otak manusia itu akan berlipat kali ganda lagi. Bahkan ciptaannya itu, saudaraku, ciptaan manusia itu sudah bisa self improvement, sudah bisa melipat gandakan kemampuan. Jadi komputer itu tidak perlu lagi kita ajari, kita upgrade, dan tidak ada satu orang pun ilmuwan di dunia ini yang tidak percaya bahwa satu kali ilmuwan itu akan mencapai titik klimaksnya. Firman Tuhan mengatakan mereka berpikir seperti Allah, atau mereka pikir mereka adalah Allah. Sehingga kalau sudah baca nanti, atau sudah lihat pendapat-pendapat orang hebat di terutama Amerika, ya, Amerika yang sudah mulai tinggi hati itu, Amerika yang sudah mulai menyampingkan kedudukan Allah di tengah-tengah masyarakat mereka, Amerika Serikat termasuk, yang sudah di posisi Allah dengan kemampuan berpikir yang memang diberikan oleh Allah kepada manusia itu. Dalam kitab Kejadian tertulis di situ, Allah itu pernah menyesal menciptakan manusia itu. Mungkin menyesal membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, ya, yang membuat kemudian merusak konsep yang saudara bentuk oleh karena ciptaan saudara yang datang di tengah ruang dan waktu yang sedang berjalan. Nah, saya kurang tahu, saya cari di dalam Alkitab, adakah Tuhan akan menyesal kembali melihat manusia itu? Terutama setelah era Yesus Kristus datang ke dalam. Saya coba cari dalam Alkitab. Adakah Allah pernah mengulang sebuah pemikiran untuk memusnahkan manusia itu? Ternyata sampai sekarang saya belum menemukan itu. Tuhan hanya menyodorkan keselamatan, menyodorkan rehabilitasi, menyodorkan perbaikan, menyodorkan Yesus katakan kepada Nikodemus dilahirkan kembali, bukan didaur ulang, tapi dilahirkan kembali dari rahim sorga, supaya rahim sorga itu membentuk engkau menjadi orang sorga. Karena rahim dunia, the natural womb that your mother has, telah membentuk kau jadi manusia. Tetapi rahim sorga akan membentuk kau menjadi anak-anak sorga yang dapat berpikir seperti manusia biasa. Tapi oleh Rasul Paulus katakan kepada orang Korintus, tapi manusia ini walaupun dapat berpikir seperti manusia, mempunyai kemampuan memutuskan, mempunyai kemampuan untuk memilih, ada free will, ada kehendak, kebebasan dan niat yang bagus, tetapi they are all new creation. Mereka itu adalah ciptaan yang baru dalam sebuah prinsip. Dan dalam ayat-ayat dalam Alkitab, Yesus berharap banyak kepada orang-orang seperti ini. Dia berharap banyak kepada ciptaan-ciptaan baru ini untuk mewujudkan rencana Allah yang agung itu, yang telah berabad-abad oleh Rasul Paulus katakan tersembunyi di dalam pikiran Allah, di dalam benak Allah. Jangankan kita yang baru ada setelah Allah intervensi kepada planet bumi ini, malaikat sendiri
tidak tahu rencana itu. Hanya ada dalam pikiran Allah saja. Tetapi Allah mencoba untuk memakai manusia ini dalam rencananya untuk membuat zaman yang baru itu. Membuat zaman yang baru. Dia tergantung kepada murid-muridnya yang 12 ini. Dia tergantung kepada murid yang dimuridkan oleh 12 orang ini. Dia tergantung kepada seberapa banyak orang percaya. Kata Petrus, seberapa banyak lagi orang percaya. Dia tergantung kepada itu. Sepertinya saya harus berkata begini, bahwa Allah menggantungkan kepada orang-orang percaya ini tentu saja dengan seluruh sistem hidupnya, the life system yang telah Tuhan berikan kepada kita itu untuk memenuhi semua unsur ini. Dia tidak tergantung pada malaikat, pun tidak tergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus hanyalah inspiratif, kalau bisa saya katakan inspiratif mekanisme inspirasi yang dapat memberikan kepada kita kemampuan berencana, kemampuan berpikir, kemampuan melakukan dalam basis iman kita. Kitab Ibrani menyatakan basisnya adalah iman kita, pengenalan kita kepada Kristus. Nah, hukum-hukumnya itu telah dituliskan, diletakkannya di dalam hati kita dan dituliskannya di dalam pikiran kita. Ibrani pasal 10. Diletakkan dalam hati kita unsur supranatural, wilayah supranatural, dan juga dituliskan dalam pikiran kita wilayah intelektual kita. Jadi duanya ini harus paralel. Nah, orang-orang percaya ini harus bekerja melalui mekanisme rohani yang seperti itu. Au mabiar dang dia tu sia ka parkori be na holo kono naking akai datai. Tapi karena judul sudahlah, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, saya harus mulai dari situ. Supaya saudara mengerti betapa pentingnya apapun yang kau lakukan untuk Tuhan itu bagi Tuhan. Haleluya. Betapa pentingnya saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Karena bermiliar-miliar oknum iblis dengan seluruh aplikasi, dengan seluruh manifestasinya, dengan seluruh kemampuannya. Ingat bahwa iblis itu bisa berdialog dengan Tuhan Yesus. Saya heran kenapa iblis bisa berdialog dengan Tuhan. Dalam Alkitab ketemukan dia berdialog dengan Allah di sorga, dia masuk keluar masuk sorga. Saya pun heran, saudaraku yang kasih, mengganggu lagi. Yang kedua, dia berdialog dengan Yesus pada waktu Yesus sedang puasa. Sehingga saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ketika Paulus menemukan pembicaraan ini sebenarnya berasal dari 10 talenta, 2 talenta menjadi 2 talenta. Jadi ada 4, di sana ada 10. 1 talenta diharapkan juga menghasilkan 1 talenta, karena Tuhan tidak pernah mengharapkan dan membuat patokan 1 talenta harus jadi 10. Masalah kawan kita ini adalah karena ketakutan dan membuat doktrinal sendiri untuk menjustifikasi ketakutannya itu dengan mengatakan karena engkau saya tidak adil, engkau itu orang yang keras, engkau orang yang mengambil sesuatu bukan dari sesuatu yang kau punya, menuai dari sesuatu yang bukan kau tanam,
Maka aku membuat ada semacam doktrinal hidup yang dibangunnya sendiri untuk menjustifikasi, membenarkan perbuatannya yang salah ini. Padahal sebenarnya Yesus tidak mencoba mengatakan yang 5 talenta itu lebih terhormat daripada yang 2 talenta. Tidak. Dia hanya mencoba mengatakan kau hanya menjalankan 5 talenta dan kau hanya menjalankan 2 talenta. Yang penting pada satu kali tuanmu itu pulang, kau harus bertanggung jawab dengan sebuah hasil. Itu saja. Jadi to do the best adalah melakukan apa saja yang bisa kau lakukan dalam hidupmu untuk Tuhan. Nah, Gereja Pentakosta Indonesia adalah melakukan to do the best dari sejak dulu kala. Tapi the best dulu itu dengan the best sekarang itu sudah beda, jauh lah. Saya masih ingat cerita Pendeta Siani para almarhum, tadi putrinya itu. Yang salam saya, sudah tua dia, satu umur saya dengan itu. Ibu, ya, ya, ini primadona dulu ini. Ibu ini, saya pun pernah naksir ibu ini jauh-jauh. Dari jauh ya, karena cantik dulu ibu ini ya. Sampai saya tahu namanya si Mutiara ya. Iya, beget nih tuanon narak. Tapi dulu kan mama saya keras, nggak boleh pacaran. Lihat-lihat perempuan saja, mata mitur katanya. Bukan kayak sekarang saudaraku yang kasar mata. Kalau dulu, karena di Pentakosta itu dari 10.000 orang hanya satu cantik dulu. Kalau sekarang kan semua cantik. Ya. Jadi salah tingkah saya karena saya janda laki-laki jadi kayak kurang enak ya. Kadang-kadang saya mau pengen kacamata karena ada orang yang mengatakan, bah songona dopa anak buridu terus tidak kituan ini. Jadi itu dia do hidoku. Masa tuh halahoni doku. Aku salah tingkah kadang-kadang pakai kacamata saja. Jadi nggak tahu orang siapa mau kuliah suka. Masa do nahuida kok kamu mangato. Karena susah bilang kamu be. Dak tahu sebetulnya nama ngulur. Jadi to do the best adalah melakukan apa yang terbaik bagi saudara dalam hidup saudara. Dulu Bapak Pendeta ini pernah cerita kepada saya, kalau mereka dulu berkhotbah pada zaman perang itu zaman perang itu hampir orang yang istimewa yang mempunyai celana panjang. Semua pakai celana pendek. Celana panjang itu kadang-kadang mereka bagi 2 supaya ada 2 celana. Yang di tengahnya itu tinggal dijahit saja. Pakai. Nah seperti itu. Ngerinya keadaan zaman itu, makan pun tidak. Tetapi kebaktian malam tidak pernah berhenti. Kebaktian malam tidak pernah berhenti. Mereka lakukan saja itu. Nah apa yang mereka lakukan adalah, saudaraku, di Pentakosta itu dulu khotbah bisa 2-3 orang. Ya. Setelah saya sekjen, saya kurangi itu. Saya bilang sama mereka, ya bisa kata 2-3 lah bisa, jangan sampai 4-5 orang. Jadi kita bukan berkhotbah tapi festival khotbah. Jadi mulai mereka mengerti ya 2-3 orang lah nggak apa-apa, atau 2 orang. Kalau kebaktian minggu karena banyak khot dan segala macam ya 2 orang lah paling banyak. Kalau jalan Pangaribuan hanya saya aja kalau saya ada hadir. Tapi kalau saya tidak ada mereka bisa khotbah sampai 2 orang. Seperti itu. Jadi ketika gilirannya untuk berkhotbah supaya sopan nampaknya. Karena sopan. Dasarkan kepada sopan. Maka dipakailah celana itu. Orang yang kedua mau berkhotbah tidak punya celana. Bagaimana caranya? Ini masuk kamar dulu sambil ambil puji-pujian. Yang satu mau berkhotbah diganti celananya masuk lagi. Nah seperti itu cerita. Bayangkan kalau tidak ada itu, maka sebenarnya
kebaktian itu tidak akan jalan. Kita nggak enteng kepada keadaan itu. Kita sekarang ngomongnya lucu. Kalau zaman itu mereka nangis. Mereka menangis untuk melakukan itu. Itu sebabnya kalau celana ini besar ukuran 38, yang memakai ukuran 32, sudah bayangkan itu diikat dengan bayon di belakang sini. Nggak mungkin ada ikat pinggang lagi, bayon lah dibuat. Waktu dia khotbah tentang neraka dan sorga, dia melompat-lompat. Putus itu bayon. Jadi kita harus ke sorga supaya jangan jatuh melorot. Dia berkhotbah begini. Saudara harus selamat di dunia. Tapi sebenarnya hanya untuk menjaga supaya jangan melorot. But that's the best one in that time. Itu yang terbaik pada waktu itu. Kalau sekarang kan kita lomba jas baru semua. Karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, apa yang bisa kau lakukan kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu punya arti bagi Tuhan. Everything you do for Jesus, it's meaningful. Sangat berarti. Karena semua apa yang diperbuat oleh orang kepada Yesus itu punya arti. Orang melihat itu hanya perbuatan biasa saja, tapi Tuhan mengatakan tidak. Itu bukan perbuatan biasa. Orang melihat itu perbuatan konyol, Yesus mengatakan jangan. Jangan melarang anak-anak itu datang kepadaku. Padahal sebenarnya anak-anak itu mau datang kepada Yesus. Hal yang biasa saja, dia pengen lihat Yesus. Kalau sekarang tentu mau foto dengan Yesus, selfie dengan Yesus, seperti itu. Lalu murid-murid bilang, ada dulu si tua pamiltik namanya. Pamiltik itu, ini mamiltik namanya. Jadi setiap kuping anak-anak yang ribut dipiltik, tuk. Ada dulu sintua kita di Siantar namanya sintua pamiltik. Kalau ada anak-anak jalan, kupingnya itu sakit itu kalau di nggak dipukul, nggak diapa. Jadi pamiltik dia. Nah murid-murid ini jadi pamiltik semua dia. Yesus katakan jangan. Satu kali dia meletakkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan berkata, jikalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. It has a meaning for Jesus. Bagi murid-murid tidak ada arti itu, bahkan konyol itu. Bagi Yesus tidak. Dia ada arti untuk semua apa yang dilakukan oleh orang percaya kepada dia. Ada artinya. Jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Dan menerima anak kecil seperti ini dalam namaku adalah menerima aku sendiri. Haleluya. Betapa posisi anak kecil ini diangkatnya sederajat dengan dia. Padahal mereka itu mungkin hanya main-main. Yo lihat Yesus ya. Kalau pelukis mengatakan, melukiskan bahwa Yesus membawa mereka anak-anak itu di pangkuannya. Sebagian main-main, sebagian ada yang pegang jenggot Yesus, barangkali baju Yesus atau apa segala macam. Apa alasan mereka datang kepada Yesus tidak jelas. Mungkin pernah mereka makan roti yang sudah dimultiply atau diperbanyak oleh Yesus itu, dan mereka Yesus kasih roti, kasih ini. Ya. Dulu anak-anak kecil kalau saya pergi khotbah kemana-mana, ya, saya selalu kerumuni anak kecil. Yang menarik bagi saya bukan ketampanan saya, bagi mereka, tetapi uang saya yang banyak itu. Sampai pendeta Silalahi pernah melihat di muara
Semua anak kecil diusir-usir. Karena ngumpul di depan saya karena gudang hepeng nebuang katanya. Itu yang menarik. Tapi apapun alasan mereka, Yesus terima itu sebagai sebuah keadaan yang mempunyai arti. Kalau Paulus mengatakan tidak ada sesuatu pun perbuatan baik yang kau lakukan itu yang tidak tercatat dalam sorga. Nah, kita menganggap yang 2.000 kah yang tercatat, yang 5.000 kah, yang 10.000 kah? Yesus mengatakan tidak. Dia berikan perumpamaan. Memang sporadis dia buat ini, acak-acak. Dia berkata ada orang yang memberikan kepada Tuhan dengan sesuatu yang lebih daripada dia. Ada seorang janda miskin yang memberi kepada Tuhan sekeping duit. Di manakah yang paling baik? Lalu Yesus sendiri menjawab bahwa yang paling baik adalah sekeping duit ini karena dikasih dari seluruh eksistensi dia, substansinya dia. Jadi artinya saudaraku yang kasih sama Tuhan, bahwa sorga itu punya ukuran-ukuran sendiri. So everything you do for Jesus is meaningful, even though it's nothing for other people. Itu mungkin tidak ada artinya bagi untuk orang lain. Tapi kerajaan sorga merasa terhormat, kerajaan sorga merasa dimuliakan, kerajaan sorga merasa disanjung oleh karena perbuatanmu itu. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, dan setiap perbuatanmu yang baik itu selalu akan mendapat reaksi. Ada reaksi. Ya. Apapun yang kau lakukan, tapi kau harus punya komitmen untuk melakukan itu semua. Harus punya komitmen. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan. Dalam kasus perempuan yang datang meminyaki kaki Tuhan Yesus dan meminyaki Yesus ketika dia dijamu oleh seorang, katakanlah orang sekular, dan narwastu, minyak wangi yang dipecahkan itu membuat seluruh ruangan itu semerbak, telah membuat orang banyak gusar. Ada perhitungan-perhitungan quantity di sana, perhitungan angka. Ada perhitungan-perhitungan bukan responsibilitas tetapi accountabilitas dari sebuah perbuatan yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus oleh Yudas, dan dalam kitab Markus pasal 14 oleh murid-murid yang lain. Coba mungkin kita buka ya. Kita buka Markus pasal 14 ya, supaya jelas bagi kita. Mungkin dari ayat 1 lebih bagus ya. Hari Raya Paskah, oke. Kedua, mulai ayat berapa itu? Ayat ketiga, oke baik. Ketika Yesus berada di Bitania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu, murni. Ya, bukan KW ya. Ini murni betul-betul ini. Ya, kita sudah kebiasaan KW. Ya. Yang mahal. Dan ini mahal, betul-betul mahal. Jadi ini saya tidak tahu dari mana itu duit, atau jual tanah kah dia, jual apakah dia, atau gaji seluruh yang pernah dikumpulkannya dalam hidupnya, atau apa, saya kurang tahu. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saya tidak berteologi ya tentang ini. Ini sebuah keadaan, sebuah fakta yang dilukiskan oleh Alkitab. Saya bisa panjang cerita tentang ini ya. Kita bisa bangun khotbah 3 jam 4 jam untuk ini saja.
Tapi saya mencoba hanya memberikan kepada saudara satu keadaan yang memang real, satu keadaan yang memang nyata. Terus ada orang yang menjadi gusar. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan Yesus, itu bisa membuat orang lain gusar. Ya. Kata gusar di sini, apakah karena cemburu? Siapa sih orang ini buat begitu? Atau pokoknya kata gusar itu bisa didefinisikan macam-macam lah. Alasan kenapa gusar itu ada macam-macam. Dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Saudaraku yang kasih sama Tuhan, selalu pekerjaan Tuhan itu hanya menjadi sesuatu yang berarti bagi kerajaan surga if you do the best. Nah, ini perempuan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu saja. Jadi bukan sembarang saudaraku yang kekasih sama Tuhan untuk meminyaki kaki Tuhan dengan minyak jelantah. Bisa juga minyak jelantah ya. Tapi orang ini membawa sebuah keadaan yang bagi kerajaan surga adalah sesuatu yang sangat istimewa. Bagi orang lain itu adalah sebuah perbuatan konyol, perbuatan bahkan yang salah, bahkan mungkin orang yang akan berkata itu dosa. Karena atas nama pemborosan tentu saja dosa, karena Allah itu selalu hemat. Ya saudaraku yang kasih sama Tuhan. Ayat 5 berkata, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar. Mulai ada hitung-hitungan ini. Lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saudaraku yang kasih sama Tuhan. Kan selalu ada tantangan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun kau rela, walaupun kau mau, walaupun suka, selalu yang terbaik. Saya dulu pernah ditantang oleh istri saya, almarhum, ketika saya lebih banyak meninggalkan keluarga dan dia hampir, orang ini berumur SD lah, SD kelas 3 kelas 4 baru dia ikut dengan saya. Ya, lama-lama dia yang ketagihan. Karena semua uang salam saya untuk dia. Jadi lain motifnya, tapi saya tidak peduli, yang penting saya dikawani. Ya. Kalau uang salam bisa saja saya pilih dulu yang besar-besar, baru saya kasih yang kecil-kecil sama dia. Ya. Kita bukan akal-akal, alai bisuk masongan ulok. Nah, unang gabi ulok. Oke, kena mengatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Kenapa engkau kasih label yang aneh kepada sebuah perbuatan yang baik? Kenapa engkau membuat sebuah tema dari sebuah tema yang engkau tidak mengerti? Karena ini melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan kau membuat tema yang lain, pemborosan lah, perempuan yang tidak tahu diri lah. Ya. Jangan susahkan dia, kata Yesus. Terus lalu karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mau atau menghendakinya. Kenapa sih rese banget sih lo? Orang miskin akan selalu ada padamu. Setiap kau keluar dari rumahmu, kau akan ketemu dengan miskin. Dan kau mencoba memanipulasi kemiskinan orang ini untuk membatalkan sebuah kebenaran. Pernahkah saudara tahu kenapa Yesus mengatakan bahwa Allah itu harus disembah dalam roh dan kebenaran? Tapi kau mencoba membuat judul yang baru
yang sama sekali bertolak belakang dengan judul yang diberikan kepada Allah dari seseorang yang membuat baik. Kalau masalahmu orang miskin, bukankah selama ini kau punya kesempatan untuk menolong orang miskin kalau kau mau? Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bila mana kamu hendak, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Kesempatan itu hanya sekali, tidak ada dua kali. Kesempatan dua kali bukanlah kesempatan yang pertama. Itu kesempatan yang lain. Walaupun mungkin kualitasnya sama. Tapi that's not the same time. Kesalahan orang Israel menurut Rasul Paulus adalah ketika saatnya Allah berbicara kepada mereka di padang belantara itu, mereka mengeraskan tengkuk mereka, tidak mau menoleh kepada Allah, tidak mau mencari suara Allah. Dia mau mengeraskan tengkuknya, kudok-kudok. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Yesus mencoba mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh perempuan ini sebenarnya kepada gereja, kepada Tuhan, bukan kau yang membuat judulnya. Pemborosan lah. Aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Nah, coba lihat apa yang dibuat oleh Yesus. Label apa yang dibuat oleh Yesus kepada perbuatan yang hampir mayoritas dari orang-orang murid-murid, orang banyak di sana itu menolaknya. Dia berkata, ayat ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. I will do whatever I can do. That's all. Dia hanya dapat melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Lihat ini, artinya apakah memang perempuan ini punya tahu bahwa Yesus pada malam sama dia meminyaki itu akan ditangkap? Malam itu juga dia ditangkap. Yesus tahu dia akan ditangkap. Ini perempuan tidak tahu dia akan ditangkap. Tapi Yesus membuat judul kepada apa yang dilakukan perempuan ini sebagai peminyakan untuk persiapan penguburanku. Penguburan yang sudah dirancang di dalam sorga. Penguburan yang harus dilaluinya. Bahkan Petrus mencoba untuk membatalkan ini dengan berkata, janganlah jadi itu kepada. Lalu Yesus berkata, nyahlah engkau iblis. Ini penguburan yang dirancang dalam surga. Allah masuk dalam kuburan untuk manusia. Dan ini perempuan bertindak sebagai orang yang meminyaki, mengurapi tubuh hidup yang sebentar lagi akan mati oleh karena dosa-dosa manusia, yang oleh Yudas dan murid-murid yang lainnya mengatakan itu pemborosan. Ada panitia yang mengatakan kepada saya kemarin, ada juga yang komentar, Pak, kita mengadakan Rakernas di Cambridge, begitu ya kira-kira ya. Saya bilang biarkan saja, itu kan berjalan terus. Itu katanya pemborosan. Karena kalau kita kumpulkan uang itu, kita sudah bisa dirikan gereja. Seperti itu perhitungannya. Gereja adalah satu hal. Dia saja tidak pernah nyumbang gereja, tapi dia mencoba untuk membatalkan apa yang dilakukan
untuk Tuhan dalam sebuah momen dan waktu yang tertentu bagi Tuhan. Yesus mengatakan orang miskin ada di Tuhan. Kau ingin untuk menolong orang miskin, kau punya banyak kesempatan loh. Kau punya kesempatan untuk membangun gereja. Gereja kita sudah 1.200 gereja, 800 sudah permanen. Saudaraku, orang Nias baru saja membangun gereja dengan biaya 3 miliar. Saya tanya kepada mereka, apa pekerjaan mereka? Mereka katakan, ada yang tukang beca, paling tinggi pegawai negeri. Apa kedudukan teh? Mana teh? Hah? Tidak ada pegawai negeri kan? 3 miliar. Mewahnya seperti ini. Lampu seperti ini ada 2. Tanpa pernah menghalangi orang lain berbuat baik kepada Tuhan Yesus demi alasan pemborosan. Ada kalanya saya makan di restoran yang bintang 5. Ada kalanya saya makan, saya sudah pernah makan dengan istri di warung serba 8.000. Serba 8.000. Kita coba Pak, katanya yang serba 8.000. Enak. Nikmat, saudaraku. Ada momennya engkau melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan kau tidak peduli apa kata orang tentang apa yang kau lakukan untuk Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Dan keputusanmu itu sangat berarti bagi Tuhan. Karena everything you do for Him, it has meaning. Selalu ada arti. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Karena itu, saya mengimbau kita. Melakukan yang terbaik adalah apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan. Saya tidak mencoba membuatnya dalam frame atau bingkai jumlah atau apapun. Baik ruang maupun waktu maupun bakat maupun talenta. Ketika Biro Pemuda tadi menyanyi dan sangat bagus nyanyiannya. Terus setelah selesai, saya bilang sama pendeta Bresman, wah sudah bagus sekali pujian orang ini ya, luar biasa. Dia bilang, ya kita memang sudah mulai seperti Protestan. Artinya, apa yang terbaik bagi Tuhan. Itulah yang terbaik bagi Tuhan. Artinya, ada guru yang benar, dirijen yang benar, ya. Ada cara yang benar untuk menyanyi, dan ada nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh seluruh orang dengan baik dan masih pas sorohon. Suarana mau sarupa doa kain natenya datang udah masih pas sorohon alai mau huida bagudang deh holan asal ini pudi ada pola jelas sana yang penting tu dia bayar baju baru on. Sehari-hari patuduhon on, apalagi adong dua maton yang naro tuson hol sengaja lo mengidahamu do tuson. Dak pola tartari manang go tu jamita. Itu horon waing do inata markorin. Saudaraku yang kasih sama Tuhan. Dan itu baik. Melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Alai mo lutung roak-roak pe aru-aru tasipata song nakana di Tuban, tonggo na terbaiki untuk Tuhan. Haleluya. Tonggo na terbaiki. Ai gudang do filter itu hate. Songonona ya tu si mana rohana na penting puji manau. Iya kan? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu hanya untuk menyenangkan Dia. Kita lakukan dengan cara kita dan dengan kapasitas kita. Tapi tujuan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Ini perempuan bawa nawarwastu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dia tidak ngomong satu kata.
tidak ngomong. Dia hanya lakukan itu. Dia menangis. Dalam ayat yang lain kita lihat bagaimana dia menangis. Melakukan yang terbaik dengan rambutnya yang panjang. Untung waktu itu belum ada salon. Mulu sonari, mulu ini sonari sikat tutu dang boy be pakai abi ubut nagajang be banon na menghapus pat itu hati. Ulu na ina mabenon na buti. Ala na ngay pulpul. Ngay pulpul be babay no. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerindu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi kau kasihi istrimu itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Haleluya. Molo kalau napa sunak korohaku do tinatan henang nguruk. Molo berbada hami. Ngati buga tiokku. Tapi saya terikat dengan Tuhan. Apapun yang saya lakukan ada hubungannya dengan Tuhan. Haleluya. Sebab maka itu menyenangkan hati Tuhan. Saya pastikan Tuhan dengar saya berkhotbah untuk memberkati orang. Bukan untuk menghina orang, untuk memaki orang, dan apalagi mengutuk orang, tidak. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya melakukan perjalanan kemana Pak saja. Ya Tuhan, hanyalah yang bisa saya lakukan. Dalam usia yang sudah 70 tahun. Dan tubuh yang sudah layu sebelum berkembang. Ya.
Baru-baru ini saya pergi ke hari Kamis baru saya pulang. Hari Jumat saya ke sini. Pagi saya berangkat, malam saya berangkat sampai di Aikanopan jam 3 pagi. Di mobil saya tidak tidur, saya berdoa sebentar setelah sampai. Dan saya tidur, Tuhan tolong supaya saya bisa tidur 1 jam 2 jam saja. Tahu-tahu jam 7 sudah ada telepon. Dibangunkan, untung ada telepon. Lalu saya angkat. Udah tiba Pak jam siang. Badan saya sudah capek sekali. Tubuh saya sudah nggak tahan sebenarnya saya. Kaki saya sudah tidak bisa berdiri. Dan saya menangis. Saya ingat istri saya yang dulu, dia tahu saya kalau lemah, dia pijik-pijik kaki saya. Ya. Sampai kepada kantong saya. Dia kalau dia tidak ada isinya, ya sudah. Ya. Ini saya tidak bisa, harus tahan sendiri. Nah, saya sedikit menangis kepada Tuhan, ya Tuhan saya tahankan sajalah. Apa yang bisa saya tanya, baru ada tuh sih 8 kilometer itu berlobang-lobang semua. 3 kilometer harus menjalani apa namanya itu. Harus ripat di tobing. Bukan. Apa bantalan sungai itu apa namanya? Bukan. Bantaran sungai itulah dam apa namanya? Dibuat, bukan beral, dibuat parit di situ supaya banjir itu dihalangi oleh dia. Disitulah dibuat jalan, bayangkan. Itulah jalan kami. Tapi setelah saya sampai, saya lihat gereja kita bagus, bersih, kecil. Cuman 7 kali 14 kalau saya tidak salah. Ukur-ukur begitu. Aduh saya senang kali. Puji Tuhan, di tempat terpencil begini orang masih bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Ya saya senang sekali saudaraku yang kasih sama Tuhan. Dan saya berkhotbah hampir 1 jam di sana. Ya. Untuk perkawinan ini. Apa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Haleluya. Walaupun memang kita harus membayar harga yang kadang-kadang menurut orang sangat mahal, sangat konyol, sangat tidak baik, sangat ya tidak normal, tidak common sense, atau barangkali tidak masuk akal dan lain sebagainya. Kadang-kadang untuk melayani Tuhan kita tidak selalu menggunakan akal kita, lebih daripada hati kita. Hati kita itu, cinta itu datang dari hati kita, bukan dari akal kita. Kalau kita menggunakan akal untuk cinta, maka kita akan gagal untuk mencintai orang. Selalu mereka punya alasan untuk tidak dicintai. Tapi cinta itu menerobos segala hukum, melampaui segala akal budi. Cinta Allah itu seperti itu. Begitulah kita hidup. To do our own best in our own life. Everything we can do to God and for Jesus. Do your best. It doesn't mean that you have to do the best one as the other people can do, but you can do whatever you can do to God, apa saja. Ya. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan menjadi orang-orang yang berharga dan mempunyai arti di tiap gereja di mana saudara menjadi anggota. Haleluya. Datanglah selalu kepada gereja itu, walaupun pendeta itu barangkali khotbahnya tidak terlalu bagus, tapi lihatlah maksudnya bagus. Haleluya. Karena tidak semua orang bisa mempunyai perbendaharaan bahasa untuk menyatakan. Itu sebabnya tidak semua rasul itu bisa menulis. Hanya Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, Yudas, Yakobus. Itu pun Yakobus bukan Yakobus murid itu. Itu Yakobus adik Tuhan Yesus. Tetapi whatever they preach in their own simple way, it does have a meaning to your life. Tuhan memberkati setiap khotbah yang sudah dengarkan dan telinga saudara, dan memberikan kepada saudara kemampuan untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan dengan segala hidup kita serahkan kepada Dia. Kalau saudara punya problem malam ini,
Dan saya tidak perlu tanya apa itu. Karena Karena sepanjang hidup saudara sudah tidak akan terlepas dari persoalan dan masalah. Tidak ada itu. Biasakan saja hidup dengan masalah itu. Karena masalah yang satu selesai, masalah yang lain akan datang. Ya. Apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan saja. Biar Dia atur sedemikian rupa. Tujuan Tuhan itu tidak pernah jahat. Dan tidak pernah tujuan kecelakaan, tapi tujuan pemberkatan. Tapi proses yang kita jalani itu adalah sebuah hidup yang harus kita tempuh dengan cara apapun, dengan harga apapun yang harus kita bayar. Di dalam ruang dan waktu antara kita dilahirkan dari rahim ibu sampai Tuhan mengambil kita dari dunia ini, di sanalah kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Saya sudah 43 tahun, lebih 45 tahun melayani Tuhan. Dan saya tidak pernah katakan saya sempurna. Saya selalu datang di hadapan Tuhan. Dulu saya berdoa 3-4 jam satu hari. Sekarang saya tidak bisa lagi berlutut. Karena kalau saya berlutut tidak ada yang menolong saya untuk berdiri lagi. Dan saya suka menangis, saya coba berlutut, saya taruh bantal dan saya berlutut. Kemudian saya berdiri, saya tidak bisa. Setengah jam saya harus duduk menegangkan kaki saya. Nah, saya katakan walaupun saya tidur Tuhan dan duduk Tuhan, terimalah doa saya. Inilah yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk memuji Engkau. Dulu setiap minggu saya puasa. Tidak ada satu minggu itu saya tidak puasa. Saya biasa puasa hari Selasa. Tapi kalau saya ada perjalanan hari Selasa, saya ganti hari Rabu. Nggak ada hari Rabu, saya ganti hari Jumat. Istri saya tahu bahwa saya puasa, dia tidak ngomong, dia tahu. Kalau saya sudah tidak mendekati meja, dia tahu saya puasa. Saya tidak sebut bahwa saya puasa. Sonari mau lo puasa, mati sendiri namau. Ya, saya bilang sama Tuhan, walaupun begitu Tuhan terimalah apa adanya. Sida po suluk manaro, mau dia mah. Sama dia mana ubah itu abai majalo. Ya, tapi saya selalu melakukan the best for God. Saya selalu berasa saya harus lakukan yang terbaik Tuhan. Sudah hampir 15 tahun saya melakukan kolekte, saya tidak boleh kurang dari 50.000. Itu saya katakan dak pulau dok Tuhan musone. Nak sebetulnya 500.000 ibu udah pengen. Tapi saya untuk diri saya 50.000. Kemarin 3 bulan berturut-turut saya lakukan 100. Dan boy diturun 100.000. Agar membayar kopi ke sipata di dia dogarian. Dan koktung Starbucks. Itu saya hampir bayar 150 sekali minum. Dan untuk jaga gengsi kadang-kadang kopinya sedikit saja kita minum. Ya. Kalau datang Judas di situ sudah jelas itu betul-betul itu pemborosan. Itu betul-betul baru pemborosan kita. Ya. Karena itu tergantung kepada saudara. Bagaimana saudara menyenangkan hati Tuhan dengan cara saudara. Haleluya. Haleluya, dengan pujian, dengan apa saja. Berilah itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada dalam hidup saudara. Menyegarkan kembali hidup saudara. Daud mengatakan disegarkan jiwaku kembali. Karena jiwa kita itu gersang dalam dunia ini, diperas seperti jeruk, seperti tubuh yang diperas manisannya dan tinggal remah-remahnya saja, tinggal sisa-sisanya saja.
Tapi Paulus mengatakan dia segarkan jiwaku. Dia kembali segarkan saudaraku yang kasih sama Tuhan. Tadi sore saya sedikit sakit. Ya, makanya saya tidak keluar dari kamar. Saya tidak berdoa, saya bilang, saya istirahat saja Tuhan. Mungkin saya berdoa lagi. Ada ku boto behasi doon aku saya dari hol na martanyangi Tuhan. Ada cik dagiku sudi sonon wae. Itu hanya gejala fisik saja. Tapi mau untuk sehat kembali. Lalu saya pakai dasi saya mandi. Kemudian saya bisa berdiri, ya sudah ini cukup saja. Molo anu saha isi, ola kira nak ikut dulu isi, ahana sono dia dogara podium sono ngalas aku. Alana boy mau watong mengucadi sono, idok kalak gayaku padahal sebetulnya na soboy biau jongjong, ya. Anon gabe, buah madu konon ni halan, katanya, ya terhubai sono sebetulnya, memang mudak sono ngaliling ang naking dang boy jongjong, siatar ngasih patah hudula di kursi, lamar jam itu. Biar Tuhan sembuhkan, kita pulihkan. Ya, kalau ada persoalan dalam hatimu, akar-akar pahit dalam hatimu, ya biar Tuhan cabut sajalah itu. Ya, engkau coba cuci sendiri hatimu itu ya. Kalau jika ada dosa-dosamu atau dosa yang engkau sembunyikan dari orang lain, tidak apa-apa, itu kelemahan manusia. Semua dosanya itu disembunyikan. Tetapi itu juga harus dibawa ke hadapan Tuhan supaya Tuhan bersihkan engkau dari dosa-dosa tersembunyi itu. Biar Tuhan pulihkan hidupmu. Jikalau ada daganganmu dan apa semua pun yang baru-baru ini mungkin kurang baik, kurang enak, kurang pas, berdoa saja kepada Tuhan. Tuhan akan jawab. Jawaban Tuhan itu kadang-kadang tidak bisa ditampung kau kecuali engkau punya bejana yang hebat untuk menampung. Seberapa besar bejana yang kau buat untuk menampung hujan jawaban dari Tuhan, sebegitu banyaklah jawaban yang kau dapat daripada Tuhan. Haleluya. Biasakan normal dengan Tuhan. Tidak harus selalu hebat dan luar biasa. Menghakimi orang lain, orang bodoh supaya kita menjadi pintar. Sebodoh-bodoh orang lain itu tidak membuat engkau akan pintar. Menghakimi orang lain tidak akan ke sorga dan kau otomatis ke sorga. Saudaraku, tidak. Kita hanya datang kepada Tuhan dengan cara kita masing-masing. GPI ini sudah cukup bagus untuk seperti ini. Kita tidak perlu lagi tiru gereja seperti apapun. Ya, mereka baik untuk melakukan itu. Kalau di India, saudaraku yang kasih sama Tuhan, mereka bawa tambur masing-masing. Ada guardi. Tamburin masing-masing bawa gereja dulu waktu kami ke sana. Jadi sudah masih buat tamburin. Saudara. Indalande andeli andelin dia ini nyanyi. Saya pikir, wah kalau saya sih lihat ini masuk surga nggak nyanyian seperti ini. Tapi ternyata itu lebih cepat masuk surga daripada nyanyian yang direkayasa ya. Karena sensitivitas surga itu masuk pada mereka. Jadi biasa saja menyanyi biasa ya. Ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya bukan Pentakosta Pak. Oh jadi kenapa kau suka Pentakosta? Saya sudah lihat melalui YouTube. Saya belum pernah sebenarnya masuk di gereja. Tapi YouTube itu memperlihatkan bahwa Pentakosta itu baik. Saya suka itu. Kenapa rupanya gereja yang lain? Saya bilang enggak, gereja yang lain saya kurang cocok. Jadi sebenarnya ini how to adjust your own feeling. Membuat engkau nyaman dalam satu gereja itu. Kita nyaman di gereja ini. Haleluya. Haleluya. Dan kita tidak perlu rombak-rombak apapun di sini untuk membangun, untuk mengembangkan, untuk membuat dia lebih besar, lebih mulia, lebih hebat dan luar biasa. Itu kita harus mengusahakan. Karena itu malam ini kita akan berdoa dengan suara hati kita masing-masing. Kita datang kepada Tuhan. Momen seperti ini, momen berjamaah adalah momen yang khusus bagi Tuhan. 2 atau 3 orang sepakat di antara kamu mengatakan apa saja kepada Tuhan, maka Allahmu di sorga itu akan memberikan itu. Artinya ada keharusan sorga mendengar doa yang dilakukan oleh 2-3 orang lebih. Nah bukan berarti bahwa doa pribadi dikesampingkan, itu juga bersifat khusus. Tapi ketika berjamaah seperti ini, suara yang menyatakan kepada sorga itu akan disimpulkan
oleh kuasa Roh Kudus menjadi sebuah permohonan yang mewakili semua gereja Pentakosta Indonesia yang kita miliki ini, yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya.